Halo guys, selamat datang di channel aku, Presentasi Sejarah Chandra. Halo guys, selamat datang di channel aku, Presentasi Sejarah Chandra. Dan kali ini aku akan menjelaskan kembali tentang sejarah kebudayaan Sungai Efrat dan Tigris atau yang dikenal dengan peradaban Mesopotamia dan video PV kali ini. Bagi kalian yang belum tahu, peradaban Mesopotamia adalah salah satu peradaban yang tertua di dunia. Dan para arkeolog dan juga para sumeriolog dan para ahli lainnya juga sudah menganggap bahwa peradaban Mesopotamia adalah peradaban pertama di bumi ini. Dan bisa dikatakan salah satu asal muasal peradaban di seluruh dunia. Etimologi Mesopotamia. Istilah Mesopotamia sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu adalah dari kata mesos dan potamos. Mesos berarti tengah dan potamos artinya adalah sungai. Jika dua kata itu digabungkan, maka akan menjadi Mesos Potamos, yang secara harfiah berarti adalah negeri di antara dua sungai. Karena secara geografis lembah ini juga dialiri dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Tigris. Seperti itu. Orang yang pertama kali menamai daerah ini adalah Mesospotamos atau Mesopotamia adalah berasal dari seorang sejarawan asal Yunani kuno yang bernama Polybius. Nama Mesopotamia sendiri juga tertulis di dalam salah satu historiografi atau buku sejarah dari karya sejarawan asal Romawi kuno yang bernama Arrianus. Nah, di situ buku sejarahnya bernama Anabaxis Alexander yang artinya adalah kampanye Raja Alexander Agung. Di mana kala itu Raja Alexander Agung sedang melakukan ekspansi militer ke Timur Tengah. Dan salah satunya yaitu ke daerah yang berada di antara dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Tigris. Letak geografis Mesopotamia. Letak geografis Mesopotamia berada di wilayah Timur Tengah atau di Asia Kecil yang disebut Fertile Crescent atau hilal subur. Nah, wilayah ini yang dijuluki sebagai daerah bulan sabit ini adalah wilayahnya yang kita kenal adalah Yordania, kemudian ada Mesir, Palestina, Lebanon, Suriah, Israel, Turki, Siprus, Iran, dan Irak. Dan wilayah ini juga merupakan cikal bakal berdirinya peradaban-peradaban baru dari sana hingga sampai ke seluruh dunia. Dan hingga disebut dalam bahasa Inggris itu disebut the cradle of civilization. Seperti itu. Nah, di daerah ini juga muncul beberapa bangsa-bangsa kuno yang juga sekiranya terkenal dan influensial dalam sejarah dunia kuno. Seperti bangsa Sumeria, bangsa Akkadia, bangsa Babilonia, kemudian bangsa Persia atau Achaemenida, dan juga bangsa-bangsa lainnya. Seperti itu. Menurut para sejarawan dan juga para ahli-ahli lainnya, bahwa manusia pertama kali tinggal di sini adalah bangsa Ubaid, di mana mereka dulunya kalau tidak salah adalah bangsa nomaden atau bangsa yang sering berpindah-pindah. Hingga akhirnya pada saat itu mereka mulai menetap di daerah tersebut dan mulai mendirikan beberapa pemukiman di sana dan juga mulai bercocok tanam. Dan kemudian pada saat periode Uruk antara 4000 sampai 3000 sebelum Masehi, di situ datanglah bangsa baru yang disebut dengan bangsa Sumer atau bangsa Sumeria, di mana ia mulai menggantikan pemukiman bangsa Ubaid yang kala itu sudah mulai punah. Dan pada saat itulah bangsa Sumeria mulai mengadopsi budaya-budaya bangsa Ubaid dan juga mulai mengembangkan apa yang bangsa Ubaid temukan. Hingga akhirnya bangsa Sumeria inilah menjadi embrio peradaban-peradaban berikutnya
Pada masa itu pula disebut sebagai periode Uruk ya. Periode Uruk yang terjadi antara 4000 sampai 3000 sebelum Masehi, yaitu di mana bangsa Sumeria akhirnya mulai mengubah evolusi pemukiman mereka yang awalnya bentuknya dari pedesaan berubah menjadi sistem perkotaan seperti itu. Dan rumah-rumah mereka yang awalnya mungkin dari kayu, bambu dan daun-daunan berubah menjadi batu bata. Jadi dan berubah menggunakan tanah liat ya, menggunakan tanah liat batu bata, dan hingga akhirnya fondasinya jadi lebih kuat seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk dari adaptasi mereka terhadap lingkungan di sekitar mereka, yang mungkin mereka berusaha untuk biar bangunan mereka itu kuat dan juga kokoh pada saat menghadapi berbagai musim yang mungkin akan menjadi rintangan bagi dalam kehidupan mereka. Bangsa-bangsa Mesopotamia. Bangsa Mesopotamia itu kalau menurut aku sih sebetulnya banyak guys. Tidak hanya bangsa Babilonia, Akkadia, Assyria, Sumeria, dan juga Persia. Tetapi juga ada bangsa-bangsa lain seperti bangsa Gutian, kemudian bangsa Mitanni, kemudian ada bangsa Elam, kemudian ada bangsa apalagi itu. Banyak guys sebetulnya, jadi aku kurang hafal ya dari semua bangsa-bangsa itu. Cuman yang memang yang dianggap paling influensial ya, yang paling influensial itu adalah bangsa Sumeria, kemudian ada bangsa Assyria, Akkadia, Babilonia, dan akhirnya adalah Persia atau yang dikenal dengan Achaemenida. Untuk bagian kali ini aku akan menjelaskan salah satu bangsa pertama dulu guys, yaitu adalah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria sendiri, seperti yang kalian tahu, adalah salah satu merupakan peradaban awal dari Mesopotamia. Dan juga jangan lupa guys, bangsa Sumeria ini adalah bangsa perintis peradaban Mesopotamia. Jadi Sumeria ini dianggap sebagai representasi dari seluruh aspek kebudayaan-kebudayaan di Mesopotamia, bahkan secara keseluruhannya guys. Ini dikarenakan segala bentuk kebudayaan mereka itu terus dipakai oleh peradaban-peradaban lainnya. Ya, misalnya andaikan bangsa Babilonia, bangsa Assyria, bangsa Akkadia, mereka sendiri semuanya memakai budaya-budaya sebelumnya, yaitu adalah bangsa Sumer. Jadi bisa dikatakan kebudayaan yang dipakai bangsa Akkadia, kebudayaan yang dipakai bangsa Babilonia, itu semuanya berasal dari bangsa Sumeria. Jadi ya Sumeria, peradaban Mesopotamia ini aslinya juga disebut sebagai peradaban Sumeria. Seperti itu. Nah, bangsa Sumeria yang mulai melakukan inovasi pembangunan, di mana mereka mengubah sistem pedesaan mereka dari sistem perkotaan, dan juga akhirnya berdirilah 3 kota, yaitu Ur, kemudian ada Eridu, dan juga Kish. Akhirnya muncullah kota-kota baru. Kota-kota baru itu seperti apa guys? Nah, kota-kota yang lain itu adalah Ur, selain Ur, Eridu, dan Kish ya, itu ada Lagash, ada Nippur, ada Uruk, ada Adab, Mari, dan juga kota-kota lainnya. Dan kota-kota lainnya ini berbentuk negara kota atau polis, hampir sama seperti Yunani dan juga di Mesir seperti itu. Dan juga pada saat selain mengubah sistem tata kota, mereka juga mulai membangun bangunan yang dengan ukuran yang masif ya, ukuran-ukuran yang luar biasa besar. Seperti membangun bangunan kuil pemujaan. Salah satunya yang paling terkenal yang menjadi simbol dari kebudayaan Mesopotamia adalah ziggurat. Nah, ziggurat ini adalah salah satu kuil pemujaan kepada para dewa-dewa mereka. Seperti itu.